Puji Tuhan, selamat siang, selamat bertemu dalam kasih Tuhan, pemirsa Smart People di Indonesia, di seluruh Indonesia yang saya kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu semua, siang hari ini saya akan sharing firman Tuhan, yaitu tentang the way of Jesus will save your marriage, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, banyak pernikahan yang hancur, banyak pernikahan yang mengalami konflik, Bapak Ibu. Tapi secara umum Bapak Ibu, ada beberapa hal yaitu common conflict in marriage Bapak Ibu ya. Berapa banyak timbulnya kehancuran perceraian di dalam pernikahan itu dimulai dari beberapa konflik masalah yang tidak kunjung diselesaikan Bapak Ibu. Jadi siang hari ini Bapak Ibu ada beberapa hal umum ya masalah dalam pernikahan, yaitu yang pertama yaitu unmet expectation Bapak Ibu, yaitu harapan yang tidak terpenuhi. Jadi waktu dia menikah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasangan masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua yaitu standpoint on the subject of children Bapak Ibu, yaitu tentang sudut pandang mengenai masalah anak dalam mengasuh anak. Seringkali ini juga menimbulkan konflik di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Berikutnya yang ketiga yaitu inability to manage marriage finances Bapak Ibu, yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan dalam pernikahan. Yang keempat yaitu allocation of time to marriage, yaitu alokasi waktu untuk pernikahan. Nah, berapa banyak dalam pernikahan sibuk dengan pekerjaan, pelayanan, sehingga nggak punya waktu dengan pasangan Bapak. Ini yang seringkali juga menimbulkan konflik. Yang kelima yaitu lack of sexual needs atau sexual deviation, yaitu kurangnya pemenuhan kebutuhan seksual atau adanya penyimpangan seksual di dalam pernikahan. Ini seringkali juga menimbulkan konflik. Juga permasalahan yang seringkali sulit untuk diselesaikan dan banyak timbulnya perceraian dalam masalah ini juga. Berikutnya yaitu tentang communication, yaitu komunikasi Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu ada juga masalah selain dari 6 masalah yang secara umum ini Bapak Ibu. Seringkali juga pernikahan Bapak Ibu itu dibangun oleh kekuatan cinta Bapak Ibu. Ya, memang cinta itu perlu Bapak Ibu ya. Berapa banyak kita tertarik dengan pasangan kita itu karena cinta ya Bapak Ibu. Cinta itu penting Bapak Ibu ya. Tanpa ada rasa cinta Bapak Ibu ya, kita nggak bisa tertarik dengan pasangan kita Bapak Ibu. Tapi satu hal yang penting Bapak Ibu bahwa cinta saja ya tanpa kebenaran hanya bertahan kurang lebih 4 tahun Bapak Ibu. Karena di sini Bapak Ibu ya ada penelitian di National Autonomous University of Mexico, Bapak Ibu ya. Menurut penelitian di sana ya, ternyata yang membuat kita ada rasa tergila-gila, rasa cinta kepada pasangan kita itu disebabkan ya, next ya, karena adanya zat kimia ya di otak kita yang mengaktifkan rasa cinta, yaitu karena adanya hormon dopamin, endorfin, feromon, oksitosin, neuropinephrine yang membuat seseorang merasa bahagia, tergila-gila, berbunga-bunga, dan berseri-seri, Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu, setiap kita mungkin pernah alami ya, falling in love, jatuh cinta, ya ini, sehingga rasanya dunia ini milik kita berdua, Bapak Ibu. Ini karena disebabkan ini, Bapak Ibu, adanya zat kimia dalam otak kita yang mengaktifkan rasa cinta ini, yaitu hormon dopamin, endorfin, feromon, oksitosin, dan neuropinephrine, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian di University of Mexico ya, menurut penelitian di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwa rasa tergila-gila dan cinta pada seseorang tidak akan bertahan lebih dari 4 tahun Bapak Ibu. Jadi cinta saja tanpa kebenaran Bapak Ibu. Berapa banyak setelah menikah mungkin Bapak Ibu mungkin cuman bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin cuman berapa bulan Bapak Ibu ya. Tapi karena ini cuma cinta tanpa adanya kebenaran Bapak Ibu. Jadi setelah 4 tahun yang tersisa hanya dorongan seksual, bukan cinta yang murni lagi Bapak Ibu ya. Berikutnya ada juga masalah yang seringkali menimbulkan konflik perceraian di dalam pernikahan. Next ya. Yaitu karena ini Bapak Ibu, adanya dasar pernikahan yang salah Bapak Ibu ya. Dia menikah karena ini married by accident ya, sudah terlanjur hamil. Jadi terpaksa harus menikah Bapak Ibu. Nah, ini seringkali juga menimbulkan konflik masalah dalam pernikahan karena dasar pernikahan yang salah ya.
Berikutnya menikah juga karena dasarnya karena harta, ya. Karena kepingin kaya, kepingin memperbaiki masa depannya, ya, rumah tangganya ke depan, Bapak Ibu, ya. Karena dia berpikir bahwa kalau saya punya uang, punya segalanya, ya. Kalau saya punya uang, hidup keluarga saya akan bahagia, Bapak Ibu. Ternyata uang itu tidak menjadi ukuran kebahagiaan dalam sebuah keluarga, Bapak Ibu, ya. Everything needs money, but money is not everything, Bapak Ibu. Segala sesuatu butuh uang, tapi uang itu bukan segalanya, Bapak Ibu, ya. Ada juga dasar pernikahan yang salah ini, Bapak Ibu, karena ingin mempunyai keturunan, ya. Memang nggak salah, Bapak Ibu, ya. Tuhan ciptakan, ya, seks itu untuk bermultiplikasi, Bapak Ibu, juga untuk memuaskan pasangan. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak pernikahan waktu Tuhan tidak berikan keturunan, Bapak Ibu, berapa banyak pernikahan ini akhirnya ujungnya sering timbul konflik dan timbulnya perceraian. Ada juga yang dasar yang salah karena perjodohan, ya, karena dijodohkan. Ada juga yang alasan karena umur, Bapak Ibu, ya, karena merasa sudah terlanjur, umurnya cukup, jadi dia sedapatnya mencari pasangan, secepatnya dia menikah, Bapak Ibu. Ini seringkali juga salah, menikah karena juga umur. Ada juga yang karena pelarian, Bapak Ibu, ya. Ini juga dasar yang salah, Bapak Ibu, ya. Next berikutnya, ya. Ternyata Bapak Ibu, ya, banyak pernikahan yang hancur, ya, banyak pernikahan yang tidak harmonis, Bapak Ibu, ya. Adanya timbulnya kekerasan di dalam rumah tangga, ya, adanya perselingkuhan, adanya penyimpangan seksual, bahkan berujung kepada perceraian, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, banyak pasangan suami istri yang mengalami jalan buntu, Bapak Ibu, ya. Merasa deadlock in marriage, Bapak Ibu, ya. Rasanya sudah putus asa, ya. Nggak ada jalan keluar, Bapak Ibu. Nah, jadi siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Next, bagaimana menyelamatkan pernikahan yang hancur, Bapak Ibu. Bagaimana menyelamatkan pernikahan yang tidak pernah bisa kunjung selesai. Terus konflik setiap hari, setiap bulan, Bapak Ibu. Bahkan rasanya sudah putus asa, bahkan banyak pasangan juga yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Banyak yang bunuh diri, banyak yang tinggalkan rumah, Bapak Ibu. Tapi percaya, siang hari ini, Bapak Ibu, ya, ada satu jalan, yaitu di dalam Yesus masih ada harapan, Bapak Ibu, ya. The way of Jesus will save marriage, Bapak Ibu, bahwa jalan Tuhan itu masih ada harapan untuk menyelamatkan dalam pernikahan kita, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat ke-6a firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu, suami atau istri yang saat ini mungkin engkau berputus asa, Bapak Ibu. Rasanya tidak ada jalan keluar di dalam pernikahanmu, ya. Setiap hari mungkin timbul konflik, adanya banyak perbedaan, banyak cara pandang yang nggak sama. Ya, ini seringkali juga berujung kepada perceraian, Bapak Ibu. Tapi percaya siang hari ini, Bapak Ibu, ya, masih ada jalan yang dari Tuhan. Ya, bagi manusia mustahil. Tetapi dalam Tuhan masih ada mujizat, ya. Ada Jesus way, masih ada jalan yang dari Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 6a katakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Bapak Ibu. Bahwa di dalam Yesus, ya, Yesus adalah jalan kebenaran, ya. Di dalam Yesus ada kebenaran di dalam pernikahan. Di dalam Yesus masih ada harapan, Bapak Ibu, ya. Berikutnya, Bapak Ibu, di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian, Bapak Ibu, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, Bapak Ibu. Berapa banyak, Bapak Ibu, banyak cara-cara dunia dalam menyelesaikan pernikahan, Bapak Ibu. Berapa banyak orang dunia, ya, seringkali tidak menghargai institusi pernikahan, Bapak Ibu. Berapa banyak hancurnya pernikahan, Bapak Ibu, karena berapa banyak rumah tangga pasangan suami istri tidak menghargai institusi pernikahan, Bapak Ibu. Ya, seringkali mengikuti cara-cara dunia. Berapa banyak kalau pasangan suami selingkuh, seringkali cara dia katakan, ngapain kalau suami bisa selingkuh, kamu juga istri bisa selingkuh, Bapak Ibu. Ya, kalau dia bisa menikah,
kamu juga bisa menikah, ya. Bahkan kamu kalau menikah, banyak juga orang dunia katakan, banyak keluarga pasangan yang bercerai, toh banyak juga ya setelah dia menikah lagi hidupnya bahagia. Jadi ini seringkali cara-cara dunia yang salah, Bapak Ibu. Dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan berbunyi demikian, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, Bapak Ibu. Cara dunia mungkin kelihatannya baik, ya, kelihatannya kita dalam zona nyaman, memberikan solusi, Bapak Ibu. Tapi cara-cara yang dari dunia, Bapak Ibu, itu ujungnya adalah menghancurkan, Bapak Ibu. Dan ujungnya adalah maut, Bapak Ibu. Tapi siang hari ini, Bapak Ibu, ada jalan, ya. Yesus adalah jalan kebenaran, Bapak Ibu. Saya percaya, ya, waktu kita serahkan, kita percayakan pernikahan kita kepada Tuhan. Saya percaya di situ masih ada harapan, Bapak Ibu. Mungkin siang hari ini engkau lelah, engkau capek, rasanya engkau nggak ada jalan keluar dalam pernikahanmu. Percaya bahwa di dalam Yesus masih ada jalan kebenaran. Di dalam Yesus masih ada harapan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang, Bapak. Jadi siang hari ini, jangan engkau berputus asa, jangan engkau menyerah, Bapak Ibu. Ya, masih ada jalan, ya, yang Tuhan berikan, yaitu jalan kebenaran di dalam pernikahan, yang akan menyelamatkan pernikahanmu, yang akan memulihkan pernikahanmu, Bapak Ibu. Next berikutnya. Di dalam Yohanes 1 ayat 17 katakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, dunia seringkali menawarkan cara-cara ya, kaidah-kaidah dunia yang kelihatannya baik, Bapak Ibu. Cara dunia Bapak Ibu mungkin baik, tapi itu belum tentu benar, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Yesus, Bapak Ibu, sesuatu yang benar pasti baik, Bapak Ibu. Dan jalan yang dari Tuhan adalah jalan yang sempurna, Bapak Ibu ya. Jalan yang menuju damai sejahtera, jalan yang menuju kehidupan, jalan yang memberikan keselamatan, Bapak Ibu. Jadi percaya bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Banyak cara dunia diberikan, tapi jalan yang benar adalah jalan yang dari Tuhan. Jalan yang dari Yesus. Itu adalah jalan yang baik, yang memberikan kehidupan, yang memberikan damai sejahtera, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ada kebenaran, ya. Kebenaran di dalam firman Tuhan, kebenaran di dalam jalan Tuhan, ya. Di dalam pernikahan, bagaimana bisa menolong, menyelamatkan kehancuran di dalam pernikahan, yaitu jalan yang dari Tuhan, kebenaran di dalam Tuhan, untuk menyelamatkan pernikahan di dalam rumah tanggamu yang mungkin saat ini kau alami, Bapak Ibu. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu, hormati pernikahan, Bapak Ibu. Pernikahan itu penting, Bapak Ibu. Berapa banyak timbulnya kehancuran di dalam pernikahan karena berapa banyak pasangan tidak menghargai, Bapak Ibu. Begitu pentingnya sebuah institusi pernikahan, Bapak Ibu. Di dalam Ibrani 13, ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, Bapak Ibu. Berapa banyak, Bapak Ibu, seringkali orang dunia tidak menghargai pernikahan, institusi pernikahan. Banyak orang dunia menganggap bahwa hubungan pernikahan sama dengan hubungan yang lainnya. Seperti hubungan dengan anak dengan orang tua dengan anak, hubungan dengan sahabat, hubungan dengan saudara, Bapak Ibu. Tapi kebenaran di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, bahwa hubungan suami istri itu melebihi dari semua hubungan apapun di dalam dunia ini setelah Tuhan, Bapak Ibu. Karena di dalam kitab Kejadian next berikutnya firman Tuhan katakan, Bapak Ibu ya, kenapa kita harus menghormati pernikahan, Bapak Ibu ya. Kalau pernikahanmu mau selamat, Bapak Ibu, kalau pernikahanmu mau sukses, Bapak Ibu, ada satu hal malam siang hari ini, Bapak Ibu. Ya, hormati pernikahan, Bapak Ibu ya. Karena pernikahan itu penting, Bapak Ibu. Di dalam Lukas 11 ayat 17 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu, kehancuran di dalam rumah tangga itu dimulai dari hancurnya sebuah
hubungan suami istri nih Bapak Ibu. Jadi kalau pernikahanmu sukses, pasti pekerjaanmu sukses. Kalau pernikahanmu sukses, pasti pelayanan sukses. Kalau pernikahanmu sukses, apa saja yang kau bangun akan sukses. Di dalam Lukas katakan, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh, Bapak Ibu. Sehebat apapun apa yang kau kerjakan, ya, sebesar apapun yang kau bangun, Bapak Ibu. Waktu rumah tanggamu hancur, waktu pernikahanmu hancur, Bapak Ibu. Apa saja yang kau bangun akan hancur, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini penting Bapak Ibu ya. Ada jalan Tuhan, ada kebenaran yang Tuhan berikan di dalam pernikahan. Supaya pernikahanmu diselamatkan, supaya pernikahanmu dipulihkan. Yaitu yang pertama, hormati pernikahan. Hormati institusi pernikahan Bapak Ibu. Karena waktu pernikahanmu hancur, apa saja yang kau bangun akan hancur Bapak Ibu. Tapi kalau pernikahanmu sukses, apa saja yang kau bangun pasti sukses Bapak Ibu. Kalau pernikahanmu kuat, apa saja yang kau bangun pasti kuat, Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali, Bapak Ibu, untuk kita bisa menghormati pernikahan, institusi pernikahan, Bapak Ibu. Kenapa kita harus menghormati institusi pernikahan, Bapak Ibu? Karena institusi pernikahan, Bapak Ibu, itu Tuhan sendiri yang membentuk, Bapak Ibu, ya. Next berikutnya, Bapak Ibu, ya. Tuhan yang membentuk sebuah pernikahan, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, ternyata bukan hanya seorang pria saja yang bisa menghancurkan pernikahan, Bapak Ibu ya. Di dalam Amsal 14 ayat 1 katakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri, Bapak Ibu. Berapa banyak seringkali pria ini menghancurkan pernikahan, Bapak Ibu. Tapi justru Bapak Ibu saat-saat ini, Bapak Ibu, banyak terjadinya perselingkuhan itu bukan pria, Bapak Ibu. Ternyata banyak justru ya wanita itu yang banyak yang berselingkuh akhir-akhir ini Bapak Ibu ya. Jadi mari ibu-ibu siang hari ini, kalau engkau saat ini ada pria lain dari hidupmu, mari engkau bertobat ibu-ibu. Jadilah menjadi wanita yang bijak Bapak Ibu. Ya, karena di sini katakan hanya orang yang bodoh yang meruntuhkan rumah tangganya dari tangannya sendiri Bapak Ibu. Jadi jadilah ya seorang wanita yang bijak Bapak Ibu. Ya. Wanita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu, ada almarhum Bapak Ibu dari Pendeta Roni Sujak. Dia tulis sebuah statement yang luar biasa, ya. Dia adalah Board of Advisor dari Christian Men's Network, ya. Almarhum menulis sebuah statement yang luar biasa. Di dalam bukunya dia mengatakan bahwa menikahi orang yang kita cintai itu biasa, tetapi tetap mencintai orang yang kita nikahi itu luar biasa, Bapak Ibu. Ini luar biasa, Bapak Ibu ya. Kita mencintai orang kita cintai biasa, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tetap mencintai orang yang sudah terlanjur kita nikahi, Bapak Ibu. Mungkin tidak sama, mungkin tidak sepaham, Bapak Ibu. Mungkin berbeda, ya. Mungkin punya latar belakang yang berbeda. Mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kalau kita tetap bisa mencintai pasangan kita, itu adalah hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini Bapak Ibu, ya, kondisi apapun pasanganmu Bapak Ibu, ya, apapun yang terjadi atas pernikahanmu Bapak Ibu, bahwa tetap cintai pasanganmu Bapak Ibu. Karena pernikahan adalah hal yang penting yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan institusi pernikahan, Bapak Ibu, ya. Di dalam Kejadian 2:18, Bapak Ibu, firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah memulai segala sesuatu hubungan di dunia ini dengan hubungan apa, Bapak Ibu? Dengan hubungan suami istri. Jadi menciptakan yang mengkreat sebuah institusi pernikahan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan, Bapak Ibu. Jadi yang mempunyai inisiatif pernikahan, yang membentuk sebuah lembaga pernikahan, itu adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Karena dia melihat seorang pria tidak baik seorang diri saja, maka Tuhan menciptakan seorang penolong yang sepadan, Bapak Ibu. Di dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 24, Bapak Ibu, di sini katakan bahwa Bapak Ibu, setelah Tuhan tidak melihat manusia tidak baik seorang diri saja, Bapak Ibu, maka Tuhan menciptakan seorang
penolong yang sepadan, yaitu seorang perempuan, Bapak Ibu. Dalam Kejadian 2 ayat 22 sampai 24, firman Tuhan berbunyi demikian, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita menghormati pernikahan, menghormati institusi pernikahan, Bapak Ibu? Supaya engkau punya pernikahan yang kuat, Bapak Ibu. Dan pernikahan itu penting, Bapak Ibu. Bahkan pernikahan itu Tuhan sendiri yang membentuk lembaga pernikahan, dan Tuhan sendiri yang membawa pasangan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu, ya, lalu dibawanya kepada manusia, Bapak Ibu. Setelah Tuhan mengambil dari tulang rusuk Adam, ya, dibentuklah seorang perempuan, dan Tuhan sendiri apa? Yang membawa itu kepada Adam. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa pasangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu adalah pasangan yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kalau engkau ingin siang hari pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan, ada jalan Tuhan, kebenaran di dalam pernikahan menurut firman Tuhan, Bapak Ibu. Hormati pernikahan, hormati institusi pernikahan. Sehancur apapun, Bapak Ibu, seberat apapun, sebesar apapun masalahmu, Bapak Ibu, mari engkau menghormati pernikahan, menghargai institusi pernikahan, Bapak Ibu. Karena pernikahan begitu penting di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan sebuah lembaga pernikahan, dan Tuhan sendiri yang memberikan pasangan hidup kita, itu yang dari Tuhan. Itu yang terbaik, yang paling cocok yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Siang hari ini, Bapak Ibu, jangan pernah gantikan dengan apapun dan siapapun, Bapak Ibu, pasangan dalam hidupmu. Pasangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itulah pasangan yang terbaik, yang paling cocok, yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Karena pernikahan begitu penting di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam Kemaleki 2, ayat yang ke-14 sampai 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri pada masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya, Bapak Ibu. Begitu pentingnya sebuah lembaga institusi pernikahan, Bapak Ibu. Di dalam kitab Malaki katakan, Tuhan menjadi saksi atas pernikahan kita, Bapak Ibu. Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri pada masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, Bapak Ibu. Bahwa dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin punya pernikahan yang kuat, Bapak Ibu, pernikahanmu dipulihkan, Bapak Ibu. Hormati institusi pernikahan, Bapak Ibu. Bahwa pernikahan di dalam Tuhan adalah sebuah perjanjian, Bapak Ibu. Bukan sebuah kontrak, Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu kontrak, Bapak Ibu, ya, Anda kontrak rumah, ya, Anda suka dilanjutkan, kalau tidak suka, ya, Anda boleh ganti pindah rumah yang lain, Bapak Ibu, ya. Tapi pernikahan dalam Tuhan adalah sebuah perjanjian, Bapak Ibu, ya. Jadi pernikahan di dalam Tuhan adalah sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, Bapak Ibu, sampai maut memisahkan kita. Tuhan ciptakan, berikan pasangan dalam hidup kita, Tuhan satukan dalam daging dan roh, Bapak Ibu. Ya, Tuhan satukan di sini katakan, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi, Bapak Ibu. Jadi ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan satukan kita suami istri, ya, diikat dalam sebuah perjanjian, disatukan dalam daging dan roh, Bapak Ibu. Ya, untuk Anda menjadi apa, Bapak Ibu? Menjadi keluarga-keluarga ilahi yang menghasilkan keturunan ilahi, Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali, Bapak Ibu, ya. Next berikutnya, Bapak Ibu, ya. Jadi pernikahan di dalam Tuhan, Bapak Ibu, ya. Kalau mau pernikah, mau dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Konflik apapun, masalah apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, Bapak Ibu. Kebenaran jalan yang dari Tuhan di dalam pernikahan. Firman Tuhan di dalam Malaki 2:16 katakan bahwa pernikahan di dalam Tuhan tanpa perceraian, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali Bapak Ibu
menceraikan pasanganmu, Bapak Ibu. Dalam 1 bulan ini, Bapak Ibu, saya sudah mendapat telepon WA dari teman saya, kurang lebih ada 3 keluarga, Bapak Ibu, yang mau bercerai, Bapak Ibu. Ada yang suami mau menceraikan istrinya, ada yang istri mau menceraikan suaminya, Bapak Ibu. Ada yang dua-dua sudah nggak tahan konflik berkepanjangan, diputuskan untuk berpisah dan bercerai, Bapak Ibu. Tapi siang hari ini, Bapak Ibu, ada kebenaran yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Ada jalan yang dari Tuhan yang akan menyelamatkan pernikahanmu, Bapak Ibu. Kondisi apapun yang terjadi atas pernikahanmu hari ini, siang hari ini, Bapak Ibu, jangan pernah ada perceraian, Bapak Ibu. Tuhan membenci perceraian, ya. Di dalam Al-Qur'an 16 katakan, sebab aku membenci perceraian, Bapak Ibu. Tuhan membenci perceraian, Bapak Ibu. Jadi, sekalipun Tuhan berikan free will, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, tapi satu hal, Bapak Ibu, siang hari ini kita ambil keputusan yang benar. Jangan pernah ceraikan suamimu, jangan pernah ceraikan istrimu, Bapak Ibu. Pasangan yang Tuhan berikan itu adalah pasangan yang terbaik yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi ini kebenaran yang penting bahwa pernikahan di dalam Tuhan tanpa perceraian, Bapak Ibu. Di dalam 1 Korintus 7, Bapak Ibu, ayat 10-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini, ibu-ibu, yang kau sudah punya niat, punya keinginan, bahkan seringkali Bapak Ibu, waktu suami istri konflik seringkali berkata, cerai, kita cerai saja. Percuma, tidak bisa diteruskan lagi, Bapak Ibu. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kalau ada ibu-ibu, ya, para istri, ya, firman Tuhan ingatkan siang hari ini, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, ibu-ibu. Jangan mengambil keputusan yang salah. Jangan cuma dikuasai oleh emosi. Jangan cuma dikuasai oleh kemarahan. Jangan hanya engkau dikuasai oleh hawa nafsu dan dikuasai oleh kuasa jahat, Bapak Ibu. Tapi kebenaran firman Tuhan ingatkan siang hari ini, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, Bapak Ibu. Ya, pasangan yang Tuhan berikan adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Sekalipun mungkin saat ini kau menghadapi konflik, menghadapi masalah, tapi istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11 katakan, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bercerai-cerai hidup, Bapak Ibu, engkau menikah lagi, itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak mengharapkan perceraian, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda bercerai siang hari ini, Anda tidak boleh menikah lagi. Kalau Anda menikah dalam cerai hidup, Anda adalah perzinahan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Berikutnya ayat 11 katakan, Bapak Ibu, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Saya juga ingatkan siang hari ini, Bapak-bapak, ya, masalah apapun, konflik apapun, sesakit apapun yang kau alami dengan pasanganmu, Tuhan ingatkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, Bapak, ya, suami tidak boleh menceraikan istri. Kalau siang hari ini ada suami-suami yang berniat menceraikan istrimu, mungkin istrimu ada istri yang tidak setia, mungkin dia selingkuh, mungkin tidak bisa menjadi penolong yang baik. Tapi Tuhan ingatkan siang hari ini, suami tidak boleh menceraikan istrinya. Siang hari ini, kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Kalau pernikahanmu mau dipulihkan, sebesar apapun masalah di dalam pernikahanmu, suami istri siang hari ini, firman Tuhan menyampaikan bahwa pernikahan di dalam Tuhan tanpa perceraian. Perceraian tidak membuat baik keadaanmu, justru perceraian itu menghancurkan keluargamu, Bapak Ibu. Ya, jadi ini penting sekali, Bapak Ibu, bahwa supaya pernikahan bisa dipulihkan, masalah apapun yang kau alami, Bapak Ibu, jangan pernah ada perceraian, karena perceraian dibenci oleh Tuhan. Ya, berikutnya, ya, bahwa pernikahan di dalam Tuhan itu adalah sebuah perjanjian next, ya. Karena itu, Bapak Ibu, ya, di dalam Matius 19 ayat 3-12 firman Tuhan berbunyi demikian, ya. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu.
Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, Bapak Ibu. Jadi pernikahan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mau pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan, ada satu jalan, yaitu jalan yang dari Tuhan. Tanpa perceraian, pada pernikahan di dalam Tuhan adalah seumur hidup. Hanya maut yang memisahkan, Bapak Ibu. Inilah kebenaran, jalan yang dari Tuhan, supaya pernikahanmu diselamatkan. The way of Jesus will save your marriage, Bapak Ibu. Ya, bahwa jalan yang dari Tuhan akan menyelamatkan pernikahanmu siang hari ini, Bapak Ibu. Berikutnya, pernikahan di dalam Tuhan, Bapak Ibu, adalah tanpa kekerasan, Bapak Ibu. Berapa banyak timbulnya konflik masalah di dalam rumah tangga, Bapak Ibu? Karena adanya kekerasan, Bapak Ibu. Karena tidak bisa menguasai dirinya, ya. Seringkali timbulnya konflik, timbulnya kekerasan di dalam rumah tangga, ya. Kan itu dalam pernikahan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau mau pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, ya. Pernikahan di dalam Tuhan tanpa kekerasan, ya. Di dalam Malaki 2:16 firman Tuhan berbunyi demikian, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel yang juga orang yang menutup pakainya dengan kekerasan, Bapak Ibu. Jadi kalau siang hari ini, Bapak Ibu, mau pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan, jangan pernah ada kekerasan di dalam rumah tanggamu, Bapak Ibu. Yang siang hari ini, engkau berbuat kasar kepada pasanganmu. Siang hari ini, Bapak Ibu, engkau boleh bertobat. Tuhan ciptakan engkau, satukan engkau bukan untuk saling menyakiti, tapi engkau untuk boleh saling mengasihi, Bapak Ibu. Next, berikutnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian, demikian juga kamu suami, hiduplah dengan penuh pengertian bersama istrimu. Hormatilah istrimu, mereka lebih lemah daripadamu. Tetapi Allah memberikan berkat yang sama kepada mereka seperti yang diberikannya kepadamu. Berkat itu memberikan hidup yang sebenarnya, lakukanlah itu supaya doamu tidak mengalami rintangan, Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingatkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini, ya. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Ya. Hidup bijaksana yaitu hidup memahami, mengerti pasanganmu. Ya, hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ini penting, Bapak-bapak, para suami, ya. Karena kunci sukses dari seorang pria, bagaimana dia memperlakukan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Ya. Bagaimana istrimu bisa dihormati orang lain kalau Anda sendiri sebagai suami tidak menghormati istrimu? Ya. Ini penting sekali, Bapak Ibu, ya. Saya tidak pernah melihat, ya, pria diberkati oleh Tuhan apa yang dikerjakan sukses waktu dia tidak bisa menghormati istrinya, waktu dia tidak bisa memperlakukan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Ya. Karena itu Bapak Ibu, Bapak-bapak malam siang hari ini, hormati istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Tempatkan istrimu sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Bapak-bapak akan menerima janji yang dari Tuhan. Waktu engkau bisa hidup bijak dan menghormati istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia, maka engkau akan terima janji dari Tuhan dan doamu tidak terhalang. Bapak-bapak. Berikutnya firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini yang penting, Bapak Ibu, siang hari ini kita belajar. Jadi, kebutuhan utama seorang suami yaitu dihormati, dihargai, ibu-ibu. Dan kebutuhan utama seorang istri, Bapak-bapak, adalah dikasih, dicintai. Seburuk apapun, ya, sejahat apapun, serusak apapun istrimu siang hari ini, percaya Bapak-bapak para suami, kasih terus istrimu, cintai terus istrimu, dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Begitu juga istri-istri, setidak baik apapun suamimu, serusak apapun, sehancur apapun, terus hormati, hargai suamimu. Saya percaya waktu suami istri melakukan dua hal ini, Bapak Ibu, pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Engkau masing-masing boleh terus berubah, terus membalas kebaikan, kejahatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya di situ, Bapak Ibu. Suami istri akan
mengalami pemulihan ini dari Tuhan. Next berikutnya, pernikahan di dalam Tuhan yaitu tanpa pengkhianatan, Bapak Ibu. Next berikutnya, di dalam Malaki 2:16 firman Tuhan berbunyi demikian, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat, Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu seringkali timbul konflik di dalam pernikahan, ya, mulai adanya orang ketiga, Bapak Ibu, ya. Ini seringkali juga menghancurkan pernikahan. Jadi siang hari ini Tuhan ingatkan lewat kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Kalau masih ada siang hari ini, ada orang ketiga di dalam rumah tanggamu, ada perselingkuhan di dalam rumah tanggamu, mulai tidak ada kesetiaan di dalam pernikahanmu, mari siang hari ini Bapak Ibu engkau bertobat, Bapak Ibu. Jangan pernah ada pengkhianatan di dalam pernikahanmu. Pernikahan di dalam Tuhan tanpa pengkhianatan, Bapak Ibu. Next berikutnya. Seringkali Bapak Ibu, pengkhianatan masalah konflik dalam rumah tangga itu muncul, Bapak Ibu. Itu karena tidak adanya kedekatan suami istri, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, ya, waktu seorang pria menikah, ya, dia tinggalkan ayah ibunya, dia bersatu dengan istrinya, ya, Tuhan satukan menjadi satu daging. Tuhan satukan kita menjadi one flesh, satu daging, ya. Kan itu Tuhan harapkan apa? Ini kebenaran firman Tuhan. Suami istri dilarang untuk saling menjauhi, Bapak Ibu. Berapa banyak timbulnya konflik, timbulnya perselingkuhan, timbulnya pengkhianatan. Karena nih Bapak, karena masalah ekonomi, berapa banyak suami istri sementara berpisah. Ada yang satu bekerja di Indonesia, satu bekerja di luar negeri, di Malaysia, di Singapura. Ada yang satu bekerja ya di Kediri, satu bekerja di Jakarta, ya. Karena merasa butuh, ya. Itu tidak apa-apa, Bapak. Ini firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 7:5 katakan, jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak, Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan siang hari ingatkan, hai suami istri, ya. Kalau engkau berpisah maksimal cuma 3 hari, Bapak Ibu. Ya, jangan terlalu lama, Bapak Ibu. Waktu engkau berpisah, disitulah ada celah, Bapak Ibu. Di sini katakan adalah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini ya, engkau boleh berpisah, ya, tapi atas persetujuan bersama. Tapi firman Tuhan ingatkan siang hari ini, jangan saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini Tuhan ingatkan siang hari ini, hai suami istri, ya, engkau berpisah cuma untuk sementara. Tapi Tuhan kehendaki supaya apa? Engkau bersama-sama, supaya kamu dapat berdoa. Kami percaya, dalam kesatuan ada kuasa Tuhan, dalam kesatuan ada mujizat Tuhan, dalam kesatuan ada kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam kesatuan ada mujizat Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ingatkan siang hari ini supaya engkau yang saat ini engkau mungkin berpisah terlalu lama, berpisah jauh, yang mungkin engkau hari ini baru menyadari, Tuhan ingatkan lewat firman Tuhan. Mari kita boleh kembali dengan pasanganmu. Mari kau boleh hidup bersama-sama. Supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan untuk bertarak. Ya, next berikutnya Bapak Ibu. Bahwa pernikahan di dalam Tuhan tanpa pengkhianatan, Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan ingatkan Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu ingin mempunyai sebuah pernikahan yang bahagia, keluarga yang bahagia, di dalam pernikahan di dalam Tuhan, pernikahan di dalam perjanjian Bapak Ibu, hanya satu pria untuk satu wanita, Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Berapa banyak cara-cara dunia, Bapak Ibu, ya. Ada orang yang setuju dengan poligami, Bapak Ibu, ya. Satu pria dengan 2 wanita, dengan 3 atau 4 atau 5, Bapak Ibu. Tapi kebenaran firman Tuhan, ya, pernikahan yang bahagia itu hanya satu pria dan satu wanita. Pasangan yang Tuhan berikan, pasangan yang dari Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan siapapun. Saat suami istri, Bapak Ibu,
boleh menjagai, setia kepada pasangannya, setia menghormati ya, institusi pernikahan, Bapak Ibu. Di sini adalah rahasia keluarga bahagia dan menjadikan benih yang saleh, Bapak Ibu. Jadi pernikahan yang lebih ya pernikahan dengan satu pria dengan 2 atau 3 wanita atau sebaliknya, Bapak Ibu. Firman Tuhan ingatkan bahwa hidupmu tidak akan pernah bahagia, Bapak Ibu. Tapi pernikahan di dalam Tuhan hanya satu pria dan satu wanita. Bukan satu pria dengan satu pria atau satu wanita dengan satu wanita, tapi satu pria dengan satu wanita yang dari Tuhan. Dan kalau mengikuti kebenaran dari Tuhan, maka pernikahanmu akan bahagia, maka keluargamu akan bahagia, dan keturunan yang kau hasilkan adalah keturunan ilahi, keturunan yang takut akan Tuhan. The one man for the one woman is the secret of a happy home life and of a godly seed, akan menghasilkan benih ilahi, akan menghasilkan keturunan ilahi di dalam keluargamu, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana jalan Tuhan, kebenaran dari Tuhan, supaya pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan. Yang pertama tadi, hormati institusi pernikahan. Bahwa pernikahan di dalam Tuhan adalah sebuah perjanjian, bukan kontrak. Apa yang telah disatukan Tuhan tidak dapat diceraikan oleh apapun dan siapapun. Pernikahan di dalam Tuhan tanpa perceraian, tanpa kekerasan, dan tanpa pengkhianatan. Yang kedua, Bapak Ibu, supaya pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, undang Yesus masuk dalam pernikahanmu, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 firman Tuhan berbunyi demikian, Bapak Ibu. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, Bapak Ibu. Mungkin siang hari ini, Bapak Ibu, engkau merasa lelah, engkau merasa capek, Bapak Ibu. Pernikahanmu di ujung kehancuran. Rasanya engkau putus asa, ya. Rasanya tidak ada jalan keluar. Pernikahanmu mengalami jalan buntu. Percaya, Bapak Ibu, hormati terus pernikahanmu, engkau setia kepada pasanganmu. Terus pegang prinsip perjanjian ini, Bapak Ibu. Saya percaya ada kasih karunia yang akan turun atas pernikahanmu. Yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semua yang tidak baik menjadi baik, Bapak Ibu. Yang kedua, bawa pernikahanmu, undang Yesus masuk dalam pernikahanmu. Di dalam Kisah 16 ayat 31 katakan, percayalah kepada Tuhan, percayakan pernikahanmu kepada Tuhan, bawa pernikahanmu kepada Tuhan, bawa pernikahanmu kepada salib Kristus, Bapak. Kepada firman Tuhan ingatkan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan, anak-anakmu akan dipulihkan oleh Tuhan, keturunanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Keluargamu akan menjadi keluarga ilahi yang takut akan Tuhan, Bapak. Karena waktu Bapak Ibu mengundang Yesus masuk dalam pernikahanmu, mempercayakan pernikahanmu kepada Tuhan, ya. Di dalam Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikarunikannya kepada kita, Bapak Ibu. Jadi waktu kita mempercayakan pernikahan kita kepada Tuhan, waktu kita mengundang Yesus masuk dalam pernikahan kita, Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu firman Tuhan janjikan bahwa kasih Allah itu telah dicurahkan, kasih yang dari Tuhan itu telah diberikan dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita punya kasih yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Next berikutnya, berapa banyak Bapak Ibu ya seringkali timbulnya konflik masalah dalam pernikahan karena seringkali kita punya kasih yang bersyarat, Bapak Ibu. Berapa banyak suami bisa baik kepada istri kalau istri baik kepada suami. Berapa banyak suami bisa setia kepada istri kalau istri setia kepada suami, Bapak. Berapa banyak kita bisa baik kepada pasangan kalau kita baik kepada pasangan, Bapak. Tapi waktu pasangan tidak baik, apakah kita tetap bisa baik, Bapak Ibu? Tapi waktu kita mengundang Yesus masuk di dalam pernikahan kita, waktu kita mempercayakan pernikahan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, di situ ada kasih karunia, Bapak Ibu. Di situ kita punya kasih yang dari Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi pasangan kita, ya, kasih yang tidak bersyarat. Sekalipun suami kita tidak baik,
Sekalipun istri kita tidak baik, kita masih tetap bisa mengasihi. Waktu kita melibatkan Tuhan dalam pernikahan kita, waktu kita mengundang Yesus hadir dalam pernikahan kita, Bapak Ibu. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah, Bapak Ibu. Jadi waktu engkau mengundang Yesus masuk dalam pernikahanmu, Bapak Ibu, engkau punya kasih yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Di sini katakan, jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia, Bapak Ibu. Sekalipun suami kita tidak baik, sekalipun suami kita tidak setia, sekalipun istri kita tidak baik, sekalipun istri kita tidak setia, Bapak Ibu. Sekalipun suami baik, istri tidak baik, ya, sekalipun istri baik, suami tidak baik, bahkan suami istri melakukan yang baik, tapi pasanganmu melakukan itu membalas sesuatu yang tidak baik, engkau tetap bisa baik. Itu adalah kasih karunia. Dan itu bisa engkau lakukan waktu engkau punya kasih yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Tanpa kasih yang dari Tuhan, Bapak Ibu, engkau nggak pernah bisa mengasihi pasanganmu. Seringkali engkau hanya bisa mengasihi pasanganmu, itu kasih yang bersyarat. Tapi waktu engkau mengundang Yesus masuk dalam pernikahanmu, Tuhan berikan kasih yang dari Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun suamimu tidak baik, walaupun istrimu tidak baik, walaupun suamimu tidak setia, walaupun istrimu tidak setia, saya percaya engkau tetap bisa mencintai karena engkau punya kasih yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu. Ya, di dalam Kolose 3 ayat 14 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan, Bapak Ibu. Kasih itu yang mengikat dan yang menyempurnakan, Bapak Ibu. Jadi siang hari ini, Bapak Ibu, jalan yang dari Tuhan itu yang akan menyelamatkan pernikahanmu, Bapak Ibu. Kebenaran di dalam Tuhan, kebenaran di dalam Yesus, di dalam pernikahan itu yang akan menyelamatkan pernikahanmu, Bapak Ibu. Ada dua hal siang hari ini, Bapak Ibu, yang harus engkau ambil supaya pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita hormati institusi pernikahan, bahwa pernikahan di dalam Tuhan adalah sebuah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun dan siapapun, tidak dapat dipisahkan oleh apapun dan siapapun, sampai maut memisahkan pernikahanmu, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, mari libatkan Tuhan, undang Yesus masuk dalam pernikahanmu, percayakan pernikahanmu dalam Tuhan. Kau akan memiliki kasih yang dari Tuhan, kasih yang dari Bapa, kasih yang sempurna, kasih yang tanpa syarat, Bapak Ibu. Dan kasih itu yang akan mengikat dan mempersatukan kembali pernikahanmu, Bapak Ibu. Next berikutnya, Bapak Ibu. Waktu engkau punya kasih yang dari Tuhan, Bapak Ibu, engkau bisa melakukan apa yang hari ini engkau tidak bisa lakukan. Waktu engkau punya kasih yang dari Tuhan, engkau bisa mengampuni pasanganmu apa yang tidak bisa engkau ampuni. Waktu engkau punya kasih yang dari Tuhan, engkau bisa mencintai apa yang tidak bisa engkau cintai. Waktu engkau punya kasih yang dari Tuhan, engkau bisa memberi apa yang tidak dapat kamu beri, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Ini adalah the way of Jesus will save your marriage. Ini adalah jalan Tuhan yang menyelamatkan pernikahanmu, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Mari sebelum saya akhiri, kita mau berdoa sama-sama untuk setiap kita siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini, Tuhan. Banyak pernikahan yang hancur, banyak pernikahan yang mengalami konflik yang berkepanjangan, yang berujung kepada perceraian. Mungkin siang hari ini, Bapak Ibu, engkau mempunyai hubungan pernikahan yang tidak baik. Pernikahanmu di ujung kehancuran.
Kami percaya ada jalan kebenaran dari Tuhan yang mengingatkan kita siang hari ini. Terus hormati pernikahanmu. Bahwa pasangan yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu adalah pasangan yang terbaik yang dari Tuhan. Pernikahan di dalam Tuhan tanpa perceraian. Perceraian tidak membuat baik pernikahanmu. Perceraian tidak membuat baik masa depanmu. Perceraian tidak membuat baik keluargamu. Justru perceraian menghancurkan. Pernikahan di dalam Tuhan tanpa kekerasan. Kalau siang hari ini suami istri, mungkin kau sering kali berlaku kasar. Kau sering melukai istrimu. Sering timbul adanya kekerasan. Mari Tuhan kau ampuni para suami-suami yang sering kali bertindak kasar kepada istrinya. Ampuni juga siang hari ini Tuhan. Pernikahan di dalam Tuhan tanpa pengkhianatan. Kalau siang hari ini ada suami istri yang tidak setia kepada pasangan. Ada orang ketiga di dalam keluargamu. Mulai tidak ada ketulusan. Mulai tidak ada lagi cinta yang murni. Tidak adalah anggur yang baru. Mari Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kau pulihkan. Mari Tuhan kau berikan anggur yang baru untuk keluarga-keluarga pernikahan yang ada siang hari ini Tuhan. Mari siang hari ini Bapak Ibu yang kau berputus asa. Engkau merasa tidak ada jalan keluar dalam pernikahanmu. Mungkin saat ini engkau sudah bercerai. Percaya di dalam Tuhan masih ada kasih karunia. Bawa pernikahanmu kepada Tuhan. Undang Yesus dalam pernikahanmu. Maka Tuhan akan berikan kasih yang dari Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Waktu engkau punya kasih yang dari Tuhan, engkau bisa mengasihi pasanganmu. Engkau bisa mengampuni pasanganmu. Engkau bisa menerima pasanganmu apa adanya. Dan pernikahanmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk pasangan-pasangan suami istri di seluruh Indonesia. Yang hari ini Tuhan mau bercerai. Yang hari ini punya konflik hubungan tidak baik. Kami berdoa secara khusus. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada jalan pemulihan dari Tuhan. Waktu engkau setia kepada pasanganmu. Waktu engkau terus menghormati institusi pernikahan di dalam Tuhan. Kami percaya waktu engkau tetap bersama-sama. Di situ ada kasih karunia. Demi kasih karunia. Semua yang rusak, semua yang hancur, siang hari dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Waktu ada Yesus, kasih yang dari Tuhan, itulah yang mengikat, yang menyempurnakan, dan yang memulihkan pernikahanmu siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub memberkati pernikahanmu, mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati.